pan dan ada dayas ya. Dayas itu yang di bawah, yang diam itu ya. Kalau yang pan itu yang bergerak naik turun nih untuk membengkokkan ini ya. Ya, dikatakan pekerjaan ringan kalau pembengkokan ya itu sudut 90 derajat untuk tebalnya adalah kurang dari 1,8. Jadi untuk plat 1,8 itu masuk pekerjaan yang ringan ya. Kalau kemudian plat tebalnya itu antara 1,8 sampai dengan 3,5 itu kategorinya adalah pekerjaan sedang. Kalau pekerjaan plat ya lebih besar daripada 3,5 mm ya, itu masuk kategori ya, kategorinya adalah pekerjaan yang besar atau pekerjaan yang berat. Ya. Nah, secara umum dayas itu yang ada di bawah ya. Jadi kalau misalnya ini ada contohnya seperti ini ya, kalau saya gambarkan. Dayasnya itu seperti ini. Pannya yang seperti ini pannya. Yang bawah ini namanya dayas, yang atas namanya pan. Jadi dia kerja dengan cara menekan plat ini ya. Jadi turun-turun ke bawah dengan gaya tertentu. Nah, jadi yang bawah ini namanya dayasnya, yang atas namanya pan. Nah, dayas ini ya, lebar dayas ini ya, itu bisa digunakan kalau dia lebih besar atau sama dengan tebal platnya. Kalau misalnya platnya 1 mili ya, berarti dayas itu minimal ya lebarnya ini ya, lebarnya ini dari sini ke sini itu adalah sama dengan 8 mili minimal ya, minimal, supaya bisa menekuk seperti ini ya. Jadi minimal ketebalannya adalah ini, jadi 8 kali tebal platnya. Kalau tebal platnya 2 mili, otomatis kalau tebal platnya semakin tebal, misalnya 5 mili atau 10 mili ya, 1 senti ya, berarti dayasnya itu ketebal minimalnya adalah sama dengan 8 senti gitu ya. Kalau 1 senti misalnya tebal platnya itu. Gitu. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui perihal jenis pembengkokan itu ya. Ini ada pembengkokan, namanya seperti ini adalah pembengkokan lebih kecil dari 90 derajat. Jadi yang dimaksudkan bengkoknya itu ini, sudutnya itu ya. Jadi membengkokkan, kalau ini saya anggap ini garis lurus dulu ya. Nah, kan gini kan awalnya. Nah, kemudian dibengkokkan menjadi seperti ini. Ini yang dihitung itu sudutnya adalah yang ini. Jadi yang dihitung itu adalah ini. Ya. Jadi ini adalah alfa. Jadi pembengkokan lebih kecil dari 90 derajat itu adalah seperti ini. Ya. Kalau pembengkokan yang 90 derajat ya persis seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, 90 derajat ya ini ya, 90 derajat. Nah, pembengkokan lebih besar dari 90 derajat itu ini. Jadi kalau saya gambarkan secara utuhnya itu, awalnya platnya kan lembarannya seperti ini adik ya. Nah, seperti ini kan platnya itu kan lembar ini ya. Kemudian dibengkokkan yang ini ya. Ini dibengkokkan ke sana kan.
sampai seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, yang dihitung sudutnya adalah yang ini. Jadi sudut pembengkokannya itu yang dimaksud lebih besar 90 derajat itu bukan sudut yang terbentuk ya. Bukan sudut yang terbentuk. Jadi begini nih sudutnya. Kalau sudut terbentuknya sih lebih kecil dari 90 derajat, tapi sudut pembengkokannya itu adalah dari lurusnya ini ya. Dari lurusnya yang tadi itu lurusnya yang ini awalnya kan platnya lurus ini toh. Nah, kemudian dibengkokkan, ini ditekuk misalnya di titik ini ditekuk ya, ini ditekuk ya, ini ditekuk, nah, ditekuk menjadi seperti ini ya. Saya langsung luruskan aja. Nah, seperti ini kan ya. Nah, yang dihitung 90 derajat, lebih dari 90 derajatnya itu yang ini. Ini alfanya. Jadi ini sudut pembengkokan lebih besar dari 90 derajat. Berarti sudut yang terbentuk pastinya adalah lebih kecil dari 90 derajat. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya, saya lanjut ya. Nanti ini ada hitung-hitungannya ya. Nah, sekarang ada, kalau plat itu punya ketebalan tertentu, maka ada perhitungan dalam pembengkokan atau pembandingan ya. Jadi, perhitungannya seperti ini. Kalau misalnya ini ada sebuah plat ya, plat punya ketebalan tertentu, ya, punya ketebalan tertentu. Nah, kalau dibengkokkan seperti ini, ya, dibengkokkan seperti ini. Ini kan ada radius yang terbentuk kan. Jadi ada radius yang terbentuk. Kemudian juga ada ini karena yang sini mengalami tekan, yang sini mengalami tarik ya, sehingga ada pengkerutan di sini. Kemudian ada juga peregangan di sebelah sini, ya. Nah, sehingga otomatis apa namanya plat yang harus disiapkan itu, ya, plat yang harus disiapkan ya, itu adalah L1 ditambah L2 nih, ya. Jadi L1 total panjang plat yang disiapkan adalah L1 ditambah dengan L2, kemudian ditambah dengan faktor ini, faktor yang terbentuk ini, yaitu A ini, ya. Nah, di mana A, ya, di mana A, kalau misalnya platnya ini sangat tipis, ya, sangat tipis sehingga nyaris tidak diperhitungkan faktor ketebalannya, ya, maka A ini, ya, besarnya A ini adalah alfa. Alfa ini sudut, ya, yang terbentuk dibagi dengan 360 derajat dikalikan 2 PR. PR ini keliling lingkaran kan ya. Jadi PR ini kan keliling lingkarannya. Jadi alfa, misalnya alfanya 90. Ya berarti 90 ya per 360 ya kalikan dengan 2 PR atau seperempat keliling lingkaran. Itu kalau platnya tipis. Platnya tipis ya. Tapi kalau platnya tebal, paling tidak 1 mili ke atas itu ya. Itu perhitungannya ada faktor tambahannya, yaitu tidak semata-mata dikalikan dengan 2 PR, tapi ditambahkan dengan faktor ketebalannya. Faktor ketebalannya itu, jadi A ini ada ini ya, lingkar ini ya, lingkar itu. A itu adalah alfa, sudut pembengkokan. Jadi kalau 90 ya 90, kalau apa namanya kurang dari 90 ya berarti kurang dari 90 ya sudut. Kemudian 2 pi r ditambah dengan ya si ini adalah 0,4 kali tebalnya. Jadi tebalnya. Ini diambil dari Westermann tabel ya. Jadi Westermann tabel.
Nah, kalau misalnya saja ya, ini kita memperhitungkan keseluruhannya ya, maka kita bisa menggunakan rumus dari ini. Nah, rumus ini ya. Jadi rumus ini L1 itu adalah yang ini. Kemudian ditambah dengan R ini ya, R1 ini adalah R yang dimana dia terbentuk pertama kali, karena mungkin orang kan menekuknya kan banyak ya, berapa kali tekuan gitu kan, ada yang sini, ini anggaplah daerah 1 ya. Nah, ini berarti R1 plus Q1. Q1 itu koreksi pembengkokan ya. Ini melibatkan faktor ketebalan ya daripada plat itu ya, faktor ketebalan, ada faktor koreksinya ya. Kemudian dikalikan dengan T per 2, tebalnya per 2 ya. Lalu dikalikan dengan Pi, alfa 1 adalah sudut pembengkokan pertama per 180 derajat ya. Ditambah L2. Kalau seperti ini kasusnya adalah seperti ini. Kalau ini dari Westerman tabel ya, jadi rumusnya seperti ini. Jadi bisa juga menggunakan yang ini, bisa juga menggunakan yang seperti ini. Ini. Nah, L2 itu adalah ini. Kalau ada pembengkokan lagi ke sini, berarti nanti tambah lagi ada R2 plus Q2 ya. T kan tebalnya platnya kan sama, jadinya tetap T ya. T per 2 kalikan Pi kalikan alfa 1, alfa pembengkokan ya. Nah, kemudian apa namanya? Dikalikan dengan dibagi dengan 180 derajat. Nah, tergantung alfanya sekarang. Tergantung alfanya. Nah, kalau materialnya, jadi materialnya itu misalnya kekuatan tarik materialnya itu adalah di posisi 40 kg per milimeter kuadrat ya, ini setara dengan ST37 misalnya ya. Kalau tebal platnya 1, tebal platnya itu adalah 1 mili ya, tebal platnya 1. Jadi misalnya ini tebal platnya 1 ya. R-nya itu adalah 1, R-nya ya. Maka R yang terbentuk adalah 1. Kalau tebal platnya 1,5, maka R yang terbentuk adalah 1, ini untuk sudut pembengkokan ya, R terkecil yang bisa dibentuk ya ketika dibengkokkan lebih kecil daripada 120 derajat ya. Termasuk 90 juga masuk di sini kan, masuk di sini ya. Masuk di sini. Nah, sedangkan faktor koreksinya itu adalah perbandingan antara R dengan T. R dengan T. Kalau misalnya R-nya itu, anggaplah misalnya R-nya 6 ya, R-nya 6. R-nya yang terbentuk 6, karena tebal platnya misalnya 5 ya, R-nya yang terbentuk adalah 6. Kemudian T-nya tadi berapa tadi? T-nya 5 ya, R-nya 6. Berarti 6 dibagi 5. Berapa 6 dibagi 5 itu? 6 dibagi 5. R per 5. Ini untuk mencari anunya ya. Mencari faktor koreksinya. Jadi kalau R per T-nya 6 bagi 5 itu berapa? Sekitar 1,02 Pak. 1,2. 1,2 ya. Nah, berarti di sini adalah 0,7 faktor koreksinya. Jadi faktor koreksi tadi ini namanya Q kalau di sini ya. Q. Berarti ini dimasukkan 0,7. Jadi misal ya, saya anggap
misalnya tebal platnya itu adalah 5, tebal platnya itu 5. Sudutnya 90 derajat misalnya ya. Tebal platnya 5. Tebal platnya 5. Berarti di sini L1 dimasukkan. Misalnya L1 di sini ya sebelum radius ini kalau digambar kan ada kan L-nya berapa yang digambar ya. Anggaplah misalnya L-nya adalah 50 ya, 50. L1, L2 anggaplah sama 50 ya. L1, L2 sama-sama 50. Berarti L1 di sini 50. R-nya tadi berapa R-nya? R1-nya? Kalau tebal platnya 5, R-nya 6 ya, berarti ya inilah. Inilah. Jadi baca tabelnya di sini. Tadi tebal platnya kan kita sebut, misalnya saja contohnya adalah 5 ya. Misalnya 5 ini. Ya, berarti R-nya berapa? R-nya R terkecil yang terbentuk adalah 6 ya. 6 ya. Ini kalau misalnya bahannya ini, kita pilih bahannya yang ST37, plat ST37. Ini kan R-nya ini. Jadi R-nya ini masukkan 6. Ini tadi berapa tadi? 50 tadi ya. Ini 50. Saya tulis di sini ya. 50. Ya. Kemudian ditambah dalam kurung R1-nya tadi berapa? Ketemunya 6 ya. 6. 6. Ditambah berapa? Q1-nya ketemu berapa tadi Q-nya? Q-nya berapa tadi, Dek? Masih ingat tadi? 0,7. Nah, Q ini didapatkan dari R per T. R per T ini, R per T, rumusnya R per T ya. R-nya tadi kan 6, T-nya adalah 5, berarti nilainya adalah 1,2 kan, R per T-nya kan? Ya, R per T inilah, ini kan R per T. R per T. R per T, ini ya, R per T. Tadi sudah kita sebut, misalnya R-nya tadi adalah, di tabel ketemunya 6 ya tadi ya. T-nya adalah 5. Berarti 1,2. 1,2 Q-nya ini. Nah, R per T itu dikatakan sebagai Q, faktor koreksi. Kalau misalnya nilai R per T itu ya, nilai per RT itu ya didapatkan 1,2. Nah, kemudian faktor koreksinya Q-nya ya, Q-nya adalah nih, dilihat ini. Nah, 1,2 Q-nya ini Q ya. Q-nya adalah 0,7. 0,7. Nah, sudah. Tinggal sekarang dimasukkan Q1-nya 1,7. Berapa tadi? 0,7 ya, 0,7 Q. Kemudian kalikan T-nya 5 per 2. Kemudian dalam kurung. P-nya 3,14. Ya. Kemudian sudutnya tadi berapa? 90 ya. 90. Dibagi 180. Tambah dengan berapa? 50 lagi. Coba itu hitungan Dek berapa ini? Ini nilainya. Jadi kalau L1, L2-nya 50 ya, maka 50 ditambah dengan R1-nya 6 tadi sudah ditarik tabel ya.
kemudian ditambah dengan Q1 adalah 0,7 dari tabel, kemudian T-nya 5 per 2, dikalikan dengan 3,14, dikalikan dengan 90, dikalikan dengan 100, dibagi 180, ditambah dengan L2. L2 itu yang berikutnya. Coba dihitung itu berapa itu nilainya. Assalamualaikum Pak Finan. Ya. Saya Muhammad Iwan Pak, tadi izin vaksin Pak. Oh ya, ya, ya. 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 Iya Pak ya. Oh masuk ya? Masuk pun enggak? Ini saya tadi disuruh Mas Aziz, katanya suruh masuk Zoom dulu Pak. Oh iya, sekarang kamu lagi apa? Vaksin, sudah lagi vaksin belum? ngantri vaksin ini Pak. Oh ya, ya. Itu tolong dihitung deh, ini dihitung ya. Sudah ketemu belum? Kenapa Pak? Enggak, inilah teman-temanmu yang lain. Ini 90 bagi, ini kan setengah ya. Setengah kalikan dengan 3,14. Ini menghitungnya, ini 0,7 kalikan dengan 5 per 12 ditambahkan 6, baru dikalikan dengan ini ya. Baru dikalikan dengan ini, dihitung dulu yang dalam ini. Ketemu berapa, Dek? Sudah ketemu belum? Iqbal, sudah ketemu Iqbal? Saya ketemu 108,32. 108. Ya, 0,32. 0,32. Yang lain? Yang lain mungkin? Izin menjawab, Pak. Ya. 112,1675. Tadi ada yang 108 ya. Tadi Iqbal ketemu berapa tadi? 18,
108,32 Pak. Itu Iqbal. Terus ini barusan siapa, Dek? Alexander, Pak. Alexander. Berapa, Dek? 112. 112,1675. 16. 17 aja ya. Izin menjawab, Pak. Yang berapa? 112,16, Pak. 12,16. Yang lain lagi? Ada? Khairin, berapa Khairin? Perempuan sendiri. Iya Pak, punya saya kok cuma 62,1675 Pak ya. Nah, kamu belum tambahkan 50 yang ini. Ya. 50-nya kan ada 2, 50. Khairin belum tambahkan yang Iya 50. Pak, sudah Pak, iya. Berarti berapa? Benar Pak. 112,1675. Sama kayak cuma Hersendro itu. 12, berapa? 16,75. 1675. 112,1675. Nah, sekitar sini ya. Iya. Mungkin saya juga nggak hitung ya, tapi mungkin kelihatannya kalau ada 3 orang yang benar mungkin di sini ya. Iqbal tadi gimana Iqbal? Oh iya Pak, mungkin yang dalam kurung dengan yang luar ini yang 3,14 mungkin belum saya kali Pak. Oh gitu ya. Iya Pak, mohon maaf Pak. Jadi 111. Coba sekarang dihitung yang ini, yang cara yang ini ya. Tadi ketemunya segitu ya. Coba sekarang dihitung pakai yang ini. Jadi nanti ditambahkan dari A. A-nya itu. Coba hitung yang ini ya. R-nya tadi 6 ya, R-nya. Coba ini sama nggak yang kalau ini? Pakai rumus yang ini, coba hitungan. Pakai rumus ini. Jadi alfa per 360, alfanya 90 tadi ya, berarti kan seperempat kalikan 2 kalikan 3,14, kemudian dalam kurungnya R-nya tadi terbentuknya 6, benar kan? 6 ya. 6 ditambah dengan 5 per 0,4 kali 5. 0,4 kali 5 itu 2 ya. Sama apa enggak?
Ketemu sudah berapa ketemunya? 112,56, Pak. Oh, 11, ya sama, hampir sama ya. Jadi hampir sama. Ini kan rumus-rumus empiris ya, Dek. Jadi ini ada dua sumber rumus. Pertama adalah dari Westerman tabel ini ya. Saya punya kalau bukunya ini. Ya, Westerman tabel. Saya punya bukunya. Jadi berarti plat yang disiapkan nanti kalau kita ingin membentuk apa model seperti tadi itu, ya itu adalah sama dengan 112. Nah, sekitar 112 koma tadi itu ya, koma sekian itu. Kalau kita lihat di pendekatan dua rumus ini ya, yang pertama tadi hanya mempertimbangkan faktor ketebalan, ya faktor ketebalan dari plat. Kalau yang rumus yang Westerman tabel dia lebih lengkap karena selain faktor ketebalan plat, ya faktor ketebalan plat itu adalah juga faktor dari bahannya. Jadi ini ada faktor dari bahan ya. Jadi ini kan memperhitungkan faktor dari bahan. Jadi faktor dari bahan. Artinya begini, kalau bahannya itu apa namanya tegangan tariknya itu lebih tinggi ya, tegangan tarik, maka otomatis kalau di sini ya radius yang terbentuk itu lebih besar. Ya. Kenapa begitu? Ada yang bisa jawab kira-kira kenapa kok kalau di rumusnya Pak Westerman ini ya, kalau tegangan tariknya material ini lebih tinggi, ya, ini kok R-nya yang terbentuk lebih besar. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? R-nya yang diizinkan ini kok lebih besar nih. Ini kan kalau tegangannya sampai dengan 40 kg, ini sekitar ST37 ya, ini sekitar ST45, ini sekitar ST60 ya. Ya. Ini kok lebih besar dari ini. Ini kan berapa tadi? 8, 10, 10 kan ya. Ini jadi secara umum dia lebih besar kan? Ya, lebih besar. Kira-kira Biar kenapa? platnya nggak patah, Pak. Biar platnya nggak patah. Oh, biar platnya tidak patah. Karena kalau plat itu cenderung kalau tegangan tariknya tinggi itu ada sisi lemahnya, yaitu cenderung dia kaku kan dia. Siap. Siapa barusan? Aulia Arifin, Pak. Aulia Arifin, itu jawabannya ya. Karena itu dikasih air yang lebih besar sedikit ya dibanding dengan kalau platnya itu yang dari bahan ST37 misalnya. Ya. Tapi secara umum untuk konstruksi biasa itu plat yang kita gunakan adalah sekitar 40 ya, sekitar ya 30 sampai 40 lah plat-plat yang ada yang dijual di pasaran itu ya. Kecuali untuk plat-plat khusus ya untuk pekerjaan, untuk misalnya plat-plat untuk apa namanya tabung pertekanan, nah itu beda ya. Tapi kalau untuk plat-plat yang biasa ini ada di pasaran itu ya sekitar ini nilainya. Jadi ini saya tidak tahu persisnya yang lebih bagus dari kedua rumus ini ya, tetapi kalau dari segi mempertimbangkan banyak faktor ini ya, maka di sini lebih komplit ya. Karena dia mempertimbangkan faktor koreksi pembengkokan ya, dan itu berkaitan dengan masalah bahan. Jadi faktor koreksi ini berkaitan dengan masalah bahan dan ketebalan. Jadi berhubungan dengan bahan tadi kan hubungannya dengan R yang terbentuk kan. Nah, hubungannya dengan R yang terbentuk tadi ketika dibagi dengan T ya, maka itu ada hubungannya dengan faktor koreksi. Jadi dia mempertimbangkan bahan dan ketebalan. Kalau yang rumus yang ini dia hanya mempertimbangkan faktor ketebalan saja. Faktor ketebalan. Kalau yang ini mempertimbangkan faktor ketebalan dan faktor bahan, jenis bahan. Jadi yang kira-kira ringnya plat itu ada di daerah yang seperti ini, kekuatan platnya.
Sampai di sini ada pertanyaan, Dek? Coba kalian masing-masing menghitung ya. Apa namanya? Ada ada 5 pembengkokan ya, ada 5 pembengkokan. Ada 5 pembengkokan dan 5 pembengkokan itu ya perihal panjangnya ini nanti terserah mau dikasih panjang berapa. Ngerti 5 pembengkokan ya? 5 pembengkokan itu maksudnya seperti ini. Tapi kalau bisa sudutnya dibuat berbeda ya. Tapi kalau bisa sudutnya dibuat berbeda dan pembengkokannya ya seperti ini. Jadi di daerah seperti ini. Di zona ini ya, lebih kecil dari atau sama dengan 120 derajat ya. Walaupun sebenarnya ya bedanya sedikit ya, kalau otomatis kalau R terkecil itu dari pembengkokan yang misalnya lebih besar dari ini kan, pembengkokannya kan seperti ini kan ya. Jadi otomatis yang terbentuk juga ya, kalau pembengkokan jauh dari ini misalnya jauh lebih besar dari ini sampai mendekati seperti ini kan, nanti sebenarnya tidak terlalu selisih, tidak terlalu selisih kalau masalah R-nya ya, tidak terlalu selisih. Coba kamu rancang sendiri ya, ada 5 pembengkokan, platnya panjangnya terserah, nanti kamu hitung dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama dengan 2 cara ini nanti dibandingkan. Jadi cara yang pertama, misalnya cara yang menggunakan apa namanya rumus yang ini, cara yang kedua menggunakan rumus yang dari Westermann tabel ya, nanti dibandingkan. Coba ya, buat 5 pembengkokan masing-masing, bentuknya terserah bentuknya. Misalnya seperti ini ya, misalnya kita gambarkan misalnya seperti ini. Misalnya saja seperti ini ya. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Atau bisa jadi seperti ini. Terserahlah modelnya, kamu buat sendiri ya. Misalnya ya, 1, 2, 3, 4, oh ini 6 ya. Ya. Terserah mau buat berapa, tapi kalau bisa minimal 5 ya. Nanti kamu pertimbangkan sendiri ini panjangnya berapa nih ya. Untuk plat ya, bukan untuk pipa. Sambil latihan menghitung ya, terutama mencari ketebalan platnya dipertimbangkan sendiri ya. Saya cuma pengen tahu bagaimana kalian latihan untuk misalnya tebalnya platnya boleh 4, boleh 1, boleh lebih dari 6 ya, boleh kurang dari 5 ya, terserah. Ngerti maksudnya ya? Nanti tunjukkan ke saya ya. Silakan ya, dimulai dari sekarang ya. Sudah ngerti tadi caranya? Dek, saya tanya, sudah ngerti? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Itu kan sudutnya berbeda-beda, Pak ya? Yang mana? Ini nanti penekukannya itu kan sudutnya berbeda-beda, tapi nggak usah jauh-jauh. Pokoknya yang di ring, supaya nanti ini ada di ring ini, di bawah ini ya.
ya. Sebenarnya selisihnya sedikit sekali kok. Seandainya lebih dari ini juga nggak apa-apa kok. Ya, selisih sekali bedanya, R-nya itu ya. Ya beda 10 atau beda berapa, loh dek, satu dengan yang lain supaya kalian latihan variasi menghitung ini lah, menghitung ini. Alfa 1 plus per 180 itu. Izin bertanya, Pak. Hmm? Berarti nanti ada R1, R2, R3, Q1, Q2, Oh iya, Q3 gitu, Pak. panjang. Berarti nanti rumusnya ini panjang. Ini kan kalau rumus ini ya, rumus ini. Kalau pakai rumus ini berarti di sini ada L1. Ini kan L1 ini miliknya pembengkokan pertama ya. Ditambah dengan L2. Setelah ada pembengkokan kedua kan muncul nanti ditambah dengan gini lagi. Apa ini? R2 gitu ya. R2 ditambah dengan I2 ya. Ya kan? Ini kan? Kalikan T, T-nya kan tetap platnya R2. Nah, sudutnya beda lagi kan sudutnya kan? Ini kan kali Pi. Pi, tapi sudutnya di sini adalah A2, alfa 2 maksudnya. Ini ya, per 180. Oke. Ditambah dengan L3. Dan seterusnya. Berarti L-nya, kalau 5 L-nya ada berapa, Dik? Kalau L-nya. Kalau 5 tekuan Ada 6. ada 6, gitu ya. Kalau satu tekuan kan L-nya ada 2 kan, L1 dan L2. Yaitu sebelum tekuan dan sesudah tekuan. Kalau tekuannya 2 berarti kan ada 3. Ya kan? Setelah tekuan dan sebelum tekuan. Gitu ya. Kalian supaya bisa menghitung ini apa? Maksudnya bisa mencari ini, mengharapkan. Platnya terserah mau pakai yang mana saja ya. Asumsikan sendiri misalnya platnya kalau sampai 40 boleh atau 40 sampai 50 boleh, terserah ya. Sambil latihan. Tebal platnya juga saya serahkan masing-masing. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Coba dicoba